wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, ibu mau tanya dulu nih, pernahkah kalian bermain permainan tradisional seperti congklak atau egrang? Apa yang kalian rasakan saat bermain bersama teman-teman? Wah, hebat. Ada lagi yang pernah bermain permainan tradisional? Bagus sekali. Jadi kalian tahu ya, ada banyak permainan tradisional di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dan nilai-nilai baik apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa menyebutkan minimal 3 permainan tradisional di Indonesia dan memahami nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan kejujuran yang ada di dalam permainan tradisional. Kalian tahu tidak mengapa kita harus melestarikan permainan tradisional? Nah, karena permainan tradisional adalah warisan budaya nenek moyang kita. Jika kita tidak mempelajarinya, nanti permainan ini akan hilang dan terlupakan. Padahal di dalam permainan tradisional ini ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang perhatikan layar yang ada di depan ya. Nah, di sini ada beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada permainan layang-layang. Permainan layang-layang adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara menerbangkan mainan yang terbuat dari bahan ringan seperti kertas, kain, dan plastik. Layang-layang diterbangkan dengan menggunakan tali atau benang sebagai kendali. Nah, yang kedua ada permainan egrang. Egrang adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara berjalan di atas kayu atau bambu dengan tongkat yang dipegang di tangan. Permainan ini membutuhkan keseimbangan dan koordinasi tubuh yang baik serta keberanian untuk mencoba hal baru. Seperti ini ya gambarnya. Nah, dan yang terakhir adalah ada permainan rangku alu. Nah, permainan rangku alu adalah permainan yang dimainkan dengan beberapa orang memegang tongkat bambu, membentuk palang dan menggerakkannya, sedangkan yang lainnya melompati bagian celah agar tidak terjepit bambu. Nah, kemudian selanjutnya ada nilai-nilai dalam permainan tradisional. Yang pertama itu kerjasama dan kebersamaan. Yang kedua ada sportivitas dan menerima kalah dengan lapang dada. Dan yang ketiga adalah disiplin dan ketekunan. Dan yang keempat kreativitas dalam membuat dan memainkan permainan. Dan yang kelima persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku, agama atau daerah. Nah, yang selanjutnya adalah ada melestarikan permainan tradisional. Sebagai anak Indonesia, kita harus bangga dan melestarikan permainan tradisional dengan cara yang pertama bermain permainan tradisional bersama teman-teman. Yang kedua membuat mainan tradisional dari bahan sederhana. Dan yang ketiga mengikuti kegiatan lomba permainan tradisional di sekolah. Dan yang terakhir menceritakan permainan tradisional kepada teman atau keluarga. Nah, pentingnya melestarikan budaya Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melestarikan budaya bangsa agar tidak hilang atau tergantikan oleh budaya asing. Cara melestarikan budaya antara lain mengenal dan mempelajari budaya daerah sendiri, kemudian mengikuti kegiatan seni dan budaya di sekolah, selanjutnya menggunakan bahasa daerah dengan bangga, kemudian menonton pertunjukan budaya Indonesia, dan yang terakhir mengajarkan budaya lokal kepada generasi muda. Nah, pada dasarnya kekayaan budaya Indonesia merupakan warisan berharga dari nenek moyang yang harus dijaga dan dikembangkan. Setiap daerah memiliki keunikan yang menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia. Dengan mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya, berarti kita telah ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang ibu jelaskan? Jika tidak ada, sekarang kita akan menonton video tentang permainan tradisional yang sangat menarik, namanya rangku alu. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Benar sekali. Jadi, permainan rangku alu adalah permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur atau bisa disingkat NTT. Dalam permainan ini beberapa orang memegang bambu panjang, biasanya 2 sampai 4 batang. Nah, mereka memukul-mukul bambu sambil membuka dan menutup mengikuti irama. Pemain lain harus melompat
di antara bambu tersebut. Pemain harus gesit supaya kakinya tidak terjepit. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, menurut kalian mengapa permainan tradisional seperti rangku alu, tarik tambang, dan bakyak harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa dimainkan sendirian? Betul sekali, permainan tradisional seperti rangku alu, tarik tambang, dan bakyak mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, kekompakan, konsentrasi, keberanian, dan kepercayaan antar teman. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ini ya lembar LKPD-nya. Nah, anak-anak coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakan LKPD-nya yaitu di sini kan ada permainan tradisional Indonesia. Nah, di sini kemudian ada petunjuk, guntinglah gambar permainan mengikuti garis, lalu tempelkan pada kotak bagian atas sesuai dengan namanya. Nah, ini kan ada permainan tradisional nih. Nah, nanti kalian tempelkan sesuai dengan nama yang ada di sini nih. Contoh ini petak umpet, kan di sini ini permainan petak umpet. Nah, ditempelkannya di sini ya anak-anak. Mengerti? Baik, jika mengerti ilmu. Nah, untuk aktivitas yang kedua yaitu menuliskan nilai-nilai dari permainan tradisional. Nah, tuliskan 3 nilai-nilai yang kalian ketahui dari permainan tradisional yang sudah pelajari, yang sudah tadi ibu jelaskan ya. Mengerti? Baik, jika sudah mengerti, silakan dimulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Bagus sekali kelompok 1, berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, dan untuk yang terakhir kelompok 4, silakan ke depan kelompok 4. Bagus sekali kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik. Ibu lihat kalian semua sudah memahami materi hari ini. Yang ibu tekankan adalah dalam setiap permainan tradisional selalu ada nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama gotong royong dan kejujuran. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Betul sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa Indonesia memiliki banyak permainan tradisional dari berbagai daerah. Setiap permainan tradisional mengandung nilai luhur seperti gotong royong, kejujuran, kerjasama, sportivitas, dan kebersamaan. Sekarang siapa yang mau menyampaikan apa yang telah kita pelajari hari ini? Wah, ibu senang sekali mendengarnya. Ada yang belum paham dan mau bertanya? Baik, jika semuanya sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi. Dikerjakan secara individu ya anak-anak. Nah, anak-anak, soal evaluasinya yaitu berupa pilihan ganda, soal pilihan ganda, dan ada 10 soal. Nah, kalian kerjakan secara individu ya anak-anak. Silakan dimulai mengerjakannya dari sekarang. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kumpulkan semuanya ke depan. Oke, terima kasih. Nah anak-anak, untuk tugas rumah kalian, ibu minta kalian untuk mewawancarai orang tua, kakek atau nenek kalian dan tanyakan permainan tradisional apa yang mereka mainkan saat kecil. Kemudian tuliskan hasilnya di buku tugas, kemudian dikumpulkan minggu depan ya.
Nah, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Jangan lupa belajar ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan apresiasi untuk semua siswa yang hari ini sudah aktif bertanya dan berdiskusi. Kalian semua hebat. Tetap pertahankan semangat belajarnya ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.